Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, eh, Ali Dadang, kemudian Habib Handoyo. Ya, di sini kami akan mempresentasikan mengenai pentingnya digitalisasi UMKM dan progres keseluruhan promosi UMKM Elzahar Parfum dengan menggunakan platform TikTok. Presentasi ini akan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pentingnya digitalisasi UMKM, eh, pemasaran melalui social commerce dan social messaging, dan yang terakhir itu hasil serta review upaya. Baik tanpa membuang waktu, kita langsung masuk ke bagian pertama, yaitu pentingnya digitalisasi UMKM. Nah, yang pertama di sini, mengapa penting bagi UMKM lokal di Kalimantan Timur beralih ke platform social commerce? Karena pergeseran UMKM lokal di Kalimantan Timur ke platform social commerce memiliki beberapa manfaat yang dapat meningkatkan daya saing dan pertumbuhan bisnis mereka. Berikut adalah beberapa alasan mengapa hal ini penting, yaitu karena akses pasar yang luas, peningkatan penjualan karena mudah diakses oleh pelanggan, mempermudah promosi, mengikuti perilaku konsumen di zaman sekarang yang suka belanja online, dan membantu analisis data oleh support aplikasi. Kemudian yang kedua, proses apa saja yang diperlukan dalam digitalisasi produk UMKM lokal di platform social commerce, yaitu digitalisasi produk UMKM usaha mikro, kecil, dan menengah lokal di platform social commerce melibatkan serangkaian langkah untuk memperkenalkan, memasarkan, dan menjual produk secara online. Pemahaman produk dan pasar, pendaftaran dan konfigurasi akun social commerce, strategi promosi, pelayanan pelanggan, analisis data, pemeliharaan, dan pembaruan. Kemudian yang ketiga, peran penting dari social messaging khususnya WhatsApp dalam mendukung strategi pemasaran digital produk UMKM lokal. Social messaging, terutama platform seperti WhatsApp, memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung strategi pemasaran digital produk UMKM lokal. Berikut adalah beberapa peran kunci WhatsApp dalam konteks ini, yaitu memudahkan komunikasi langsung dengan pelanggan, grup, dan komunitas produk, melakukan promosi produk pada grup atau komunitas pada WhatsApp. Kemudian dilanjutkan bagian 2. Selanjutnya saya akan melanjutkan bagian 2. Bagian 2 yang pertama itu jelaskan strategi pemasaran yang digunakan dalam promosi produk UMKM lokal di Kaltim melalui TikTok, Instagram, dan WhatsApp, serta alasan pemilihan masing-masing platform atau kombinasinya. Yang pertama, eh, untuk TikTok. Dengan TikTok itu kita dapat membuat konten yang kreatif. TikTok dikenal sebagai platform untuk konten yang kreatif dan menghibur. UMKM dapat membuat konten yang menarik dan unik, serta video tutorial penggunaan produk, behind the scene proses produksi, atau tantangan dan challenges yang melibatkan pengguna untuk mempromosikan produk yang dijualkan. Lalu ada kolaborasi dengan kreator. Bekerja sama dengan kreator lokal yang memiliki pengikut banyak dapat membantu produk UMKM untuk meningkatkan exposure yang lebih besar. Selanjutnya, Instagram. Uh, Instagram Stories dan Reels menggunakan fitur Instagram Stories dan Reels untuk membagikan konten singkat, menarik, dan berbagi kisah di balik produk UMKM. Lalu ada Instagram Shopping untuk menandai produk langsung pada postingan atau cerita untuk memudahkan pengguna untuk mengklik dan berbelanja langsung melalui platform tersebut. Lalu ada konten visual yang menarik. Instagram yang sangat visual, jadi pastikan konten yang memiliki kualitas visual yang baik dan merefleksasikan keunikan produk. Lalu WhatsApp. Dengan adanya WhatsApp, dapat membuat grup dan siaran khusus untuk pelanggan atau mengirim saran berkala tentang penawaran khusus, diskon, atau produk baru untuk dapat meningkatkan keterlibatan pelanggan. Lalu dengan WhatsApp dapat meningkatkan customer support. Dengan menyediakan layanan pelanggan melalui WhatsApp dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan memberikan pengalaman yang lebih pribadi.
Lalu ada promosi yang terbatas, menggunakan status WhatsApp atau mengirim pesan langsung kepada pelanggan tentang penawaran khusus yang terbatas waktu dapat meningkatkan urgensi dan pembelian. Lalu alasan untuk pemilihan platform TikTok yang pertama untuk menjangkau generasi muda dan menciptakan konten yang kreatif. Yang kedua Instagram, alasan pemilihannya itu memanfaatkan visual yang kuat dan fokus pada interaksi dengan penggunaan melalui berbagai macam fitur yang terdapat pada Instagram. Lalu untuk alasan pemilihan WhatsApp itu ada sebagai saluran komunikasi langsung dengan pelanggan untuk memberikan pelayanan pelanggan yang efisien dan memberikan penawaran khusus kepada pelanggan. Lalu yang kedua, bagaimana tim menggunakan fitur-fitur dari setiap platform untuk meningkatkan visibilitas dan penjualan produk UMKM. Yang pertama itu TikTok. TikTok itu dengan menggunakan konten yang kreatif dan trendy, yaitu buat video yang menarik, kreatif, dan relevan dengan stand tren ini. Lalu membuat hashtag challenge untuk tantangan berbasis hashtag yang melibatkan pengguna untuk membuat konten terkait produk. Lalu ada kolaborasi dengan kreator, dengan menggandeng kreator-kreator konten lain yang memiliki audiensi besar untuk mempromosikan produk. Selanjutnya Instagram, gunakan fitur Stories dan Reels untuk membuat konten yang singkat dan menarik. Lalu ada IGTV untuk konten yang lebih panjang, konten yang lebih mendalam atau tutorial produk melalui IGTV. Lalu ada shopping on Instagram. Aktifkan fitur shopping on Instagram untuk memberikan pengguna pengalaman berbelanja langsung dari aplikasi dan sertakan deskripsi yang informatif dan tautan langsung ke produk. Lalu ada Facebook, Facebook Live, fitur yang digunakan langsung untuk berinteraksi secara real time dengan pengguna dan berikan demo produk, jawab pertanyaan dan berikan penawaran eksklusif. Lalu itu ada grup komunitas. Lalu ada iklan terarah untuk Facebook. Gunakan iklan terarah untuk menargetkan audiens yang spesifik berdasarkan demografi, minat, dan perilaku. Uji iklan dengan mencantumkan testimoni atau ulasan pelanggan. Yang terakhir itu ada WhatsApp. WhatsApp Business, gunakan akun WhatsApp Business untuk memberikan kepercayaan kepada pelanggan. Lalu ada status sebagai media untuk promosi. Lalu ada grup untuk memberikan dukungan pelanggan dan berbagai informasi terkait produk dan libatkan anggota grup dengan diskusi, voting, dan penawaran yang eksklusif. Lalu yang ketiga, bagaimana evaluasi KPI diukur selama beberapa minggu proses pemasaran, berikan contoh metrik yang relevan, dan bagaimana metrik-metrik tersebut mempengaruhi keputusan dan keputusan selanjutnya. Yang pertama itu ada tingkat konversi, conversion rate. Metriknya itu ada presentasi konsumen yang melakukan tindakan yang diinginkan, seperti pembelian atau pengisian formulir. Pengaruhnya itu menunjukkan beberapa efektif kampanye pemasaran dalam mengubah prospek menjadi pelanggan. Jika tingkat konversi rendah, tim mungkin perlu meninjau strategi dan menyesuaikan pesan untuk meningkatkan daya tarik. Yang kedua itu ada pertumbuhan pangsa pasar. Metriknya itu terdapat persentase pangsa pasar perusahaan dalam industri. Pengaruhnya itu menunjukkan sejauh mana perusahaan mendominasi pasar. Peningkatan pangsa pasar bisa menjadi indikator keberhasilan strategi pemasaran. Tim dapat menggunakan informasi ini untuk menilai apakah strategi pemasaran mereka berhasil mengambil pangsa pasar dari pesaing atau tidak. Yang terakhir ada engagement dari media sosial. Metriknya itu ada jumlah like, komentar, dan berbagai pada konten media sosial, berbagi pada konten media sosial. Yang pengaruhnya itu adalah menunjukkan seberapa baik konten pemasaran berinteraksi dengan audiensi. Jika engagement rendah, tim mungkin perlu menyempurnakan pesan atau mencari cara untuk meningkatkan interaksi. Pemantauan dan analisis terus-menerus terhadap KPI ini selama beberapa minggu dapat memberikan wawasan yang berharga dan membimbing tim pemasaran dalam membuat keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, untuk bagian ketiga akan dilanjutkan oleh Habib Andoyo. Selanjutnya, pada bagian ketiga terdapat soal pertama yaitu
Hasil konkret dari upaya pemasaran aplikasi TikTok yang telah dilakukan oleh tim pada produk UMKM yang dipilih, serta data statistik yang mendukung. Di sini bisa kita lihat terdapat analisis statistik dari aplikasi TikTok yang kami gunakan untuk melakukan pemasaran produk yang kami pilih. Selama 28 hari tayangan, keseluruhan tayangan yang ada dalam video itu mencapai 4.292 kali penayangan. Kemudian ada 77 orang yang mengunjungi akun profil, terus 188 like dan 16 komentar. Pada analisis ini juga terdapat peningkatan view video yang diupload. Peningkatan terhadap view ini terjadi cukup signifikan dibandingkan dengan video awal yang menandakan evaluasi terhadap konten yang diupload ini berhasil menarik minat pengguna aplikasi TikTok. Kemudian yang kedua itu analisis ulang strategi yang digunakan, apa yang berhasil dengan baik dan apa yang harus ditingkatkan. Pada analisis strategi ini yang kami dapatkan adalah dalam upaya meningkatkan pemasaran tim, kami melakukan promosi menggunakan aplikasi TikTok dengan mengupload konten yang berusaha untuk menarik minat konsumen untuk melihat konten dan melakukan pembelian terhadap produk yang dipromosikan. Lalu yang kedua, tim kami juga melakukan promosi ke beberapa grup WhatsApp dalam upaya untuk meningkatkan penjualan produk yang kami promosikan. Nah, menurut tim kami, hal yang perlu ditingkatkan dalam upaya melakukan promosi yaitu yang pertama, harus meningkatkan konsistensi dan dalam melakukan promosi dari grup ke grup atau di komunitas WhatsApp. Kemudian yang kedua itu mengupload konten yang lebih kreatif guna untuk menarik minat konsumen. Lalu soal ketiga itu jelaskan yang telah dipelajari tim selama proses ini, termasuk hambatan yang dihadapi dan cara mengatasinya untuk masa depan. Yang telah tim kami pelajari dalam proses ini, yang pertama itu dalam melakukan promosi pemasaran produk parfum Elza Art, tim kami belajar membuat video-video yang kreatif untuk menarik minat pengguna aplikasi TikTok. Tim kami juga belajar untuk menganalisis video bagi kreator pada aplikasi TikTok. Lalu, tim kami juga belajar dalam melakukan pelayanan tanya jawab kepada konsumen mengenai produk yang kami promosikan. Kemudian, hambatan yang kami alami dalam melakukan promosi yaitu bagaimana cara agar video yang kami buat ini dapat menarik bagi konsumen dan kurangnya konsistensi dalam melakukan promosi pada WhatsApp group dan komunitas WhatsApp. Kemudian upaya yang kami lakukan untuk mengatasi hambatan yang ada itu adalah tim kami akan lebih konsisten untuk melakukan promosi yang akan dilakukan pada aplikasi TikTok dengan membuat video yang menarik dan melakukan konsistensi dalam promosi pada grup atau komunitas di aplikasi WhatsApp. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.